Kalian tahu apa yang lebih menegangkan dari nonton anime favorit dan menunggu episode baru? Iya, benar. Anime yang bikin kita bertanya-tanya apakah tokoh utamanya masih hidup di episode berikutnya? Selamat datang di Sobel 2906, tempat kita bahas semua hal tentang anime dan serial tokusatsu, dari yang bikin tertawa sampai yang bikin nangis di pojokan. Sampai yang bikin nangis di pojokan. Sesuai dengan request fans kita, kali ini kita akan bahas anime yang mirip dengan yang lagi viral saat ini guys, yaitu film Squid Game. Hah? Benar lagi tengah ada fans. Aku scroll 2-3 kali ndak ada yang request bang bahas Squid Game, ndak ada juga tuh. Benar tak kau baca naskah ni? Tahu. Tak ada boy. Aku buat ya. Bangsa kau. Saya Atta memohon maaf tentang pernyataan Atta yang Kali ini kita bakal bahas anime yang mirip dengan film Squid Game, alias drama bertahan hidup yang absurd dan penuh dengan plot twist yang bikin kita teriak dan lari terkencing-kencing. Ngapa jadi terkencing-kencing nih? Siapa yang bikin skrip kayak gini nih? 1. Perkenalan konsep. Jadi, buat kalian yang belum tahu atau mungkin selama ini hidup di bawah batu, Squid Game adalah cerita tentang permainan anak-anak yang disulap jadi ajang maut. Kalau menang dapat duit, kalau kalah game over. Nah, ternyata ada beberapa anime yang punya konsep mirip-mirip nih. Cuma bedanya ini lebih gila dan kadang bikin kita ngakak walaupun situasinya serem banget. Takutnya. Pertama, ada Danganronpa. Nah, ini bukan cuma survival biasa guys. Di sini kita bakal lihat segerombolan anak sekolah yang super jenius yang dipaksa saling bunuh sambil dihakimi oleh boneka beruang setengah hitam putih. Dimulai dengan Makoto Negi, seorang siswa biasa yang diterima di Hope's Peak Academy. Tapi bukannya malah belajar, ia dan 14 siswa lainnya mendapati diri mereka terjebak dalam sekolah terkunci. Dipandu boneka beruang hitam putih yang nyebelin sekaligus menyeramkan. Namanya adalah Monokuma. Bukan Monokuma ya guys, tapi Monokuma. Satu-satunya cara keluar dari sekolah ini dengan cara membunuh teman sekelasnya. Nah, gimana? Mirip gak tuh? Mirip kan? Mirip kan dengan Squid Game? Awalnya, para siswa mencoba bertahan bersama. Tapi tekanan dan ketakutan bikin segalanya jadi kacau. Satu persatu siswa mulai saling mengkhianati. Makoto dan kawan-kawan harus memecahkan misteri pembunuhan. Yang bikin sedih, teman-teman yang tadinya akrab berubah jadi korban atau pelaku. Aduh, gimana nih ya? Menuju akhir, Makoto menemukan bahwa mastermind di balik semuanya adalah Junko Enosim. Dengan harapan yang tersisa, Makoto dan teman-teman yang masih hidup berhasil mengalahkan Junko dan membuka pintu sekolah. Tapi harga yang mereka bayar, kehilangan banyak teman dan rasa bersalah yang tak hilang. Monokuma selalu bikin lelucon aneh di tengah suasana mencekam. Hampir semua karakter favoritmu mati. Endingnya adalah campuran getir antara kesedihan dan harapan. Serius, beruangnya tuh kayak bos-bos yang suka ngatur-ngatur tuh, tapi lebih seram. Tapi jangan khawatir kawan-kawan, adegan sadisnya udah dibikin warna pink biar kita tidak trauma. Lanjut ke Mirai Nikki. Anime ini kayak Squid Game, tapi ditambah bumbu drama cinta toksik ala remaja. Di sini para peserta
punya buku diari untuk memprediksi masa depan. Tapi untuk menang, mereka harus saling bunuh. Masalahnya, si cewek utama, Yuno, ini psikopat banget guys. Berikut gambaran animenya. Berpusat pada Yukiteru Amano, seorang introvert yang lebih suka menulis diari di ponselnya daripada bergaul. Hidupnya berubah saat ia diberi future diary. Ada 11 orang lain juga yang punya future diary, dan mereka semua terjebak dalam game bertahan hidup yang mematikan. Pemenangnya jadi dewa baru, yang kalah ya bisa ditebak kan apa? Masuklah Yuno Gasai, cewek yang sebenarnya psikopat super obsesif. Takutnya Dia bersumpah akan melindungi Yuki dengan cara apapun, termasuk membunuh siapapun yang mendekat, bahkan teman mereka sendiri. Yuki si pemalu sering bingung antara merasa aman atau ingin kabur jauh-jauh dari Yuno. Setiap episode penuh dengan plot twist. Sekutu menjadi musuh, musuh menjadi korban, dan rahasia masa lalu Yuno yang ternyata lebih kelam dari lemari gelap. Di akhir cerita terungkap bahwa Yuno sebenarnya adalah pemenang game dari dunia sebelumnya yang membunuh dirinya sendiri demi kembali bersama Yuki di dunia ini. Bayangin aja, kamu lagi main game maut, malah dibuntutin sama pacar yang lebih serem dari gamenya. Itu aja. Terakhir ada Kaiji, Ultimate Survivor. Anime ini khusus buat kalian yang pengen tahu rasanya jadi miskin dan nekat banget. Ceritanya mengikuti Kaiji Ito, seorang pemuda pengangguran yang hobi minum bir murah dan mencuri emblem mobil buat hiburan. Hidupnya yang biasa-biasa aja berubah drastis ketika ia dipaksa melunasi utang besar yang karena menjadi penjamin teman yang kabur. Untuk melunasi utangnya, Kaiji masuk ke dunia perjudian ekstrim yang dirancang untuk menghancurkan manusia secara mental dan finansial. Awalnya ia terlibat dalam permainan sederhana seperti batu gunting kertas. Di setiap babak, Kaiji menghadapi orang-orang licik, aturan permainan yang kejam, dan keberuntungan yang sering meninggalkannya di saat penting. Menuju akhir, setelah bertahan dari banyak permainan brutal, Kaiji akhirnya mendapatkan cukup uang untuk melunasi hutangnya. Tapi seperti orang keras kepala pada umumnya, dia malah kembali berjudi dengan harapan meraih kemenangan besar. Dan ya, dia kalah lagi dan lagi. Kaiji ini adalah karakter yang kalau main game survival tuh bukan buat jadi kaya, tapi buat bayar hutang. Aduh. Penuh dengan keputusan bodoh. Kalau kalian nontonnya pasti kesel banget. Uang itu bro. Jadi sorry. Kamu ini banyak uang, tapi kamu pengen gandain terus. Sehingga kamu jadi balik jadi miskin. Udah 5 dah. Apa? 5. Tahu? Jangan. Tak boleh boy. Nah, itu jadi inspirasi kita bahwa, maksud saya bukan jadi inspirasi, jadi pengingat kita bahwa kita tidak boleh main judi. Apalagi yang zaman sekarang ini, judi online. Ayo, siapa di sini yang suka main judi online? Saya. Ingat kawan-kawan, judi online itu ada 3 hasil. Pertama, menang sebentar. Kedua, kalah permanen. Ketiga, kamu diarahkan untuk ngutang. Pasti kalian tahu, kasino itu dibangun gedung mewah bukan pakai harapan, tapi pakai duit kamu bro. Kamu pasti tahu lah itu. Tidak, Betul. Betul. Nah. Jadi, itulah beberapa anime yang vibesnya mirip Squid Game. Bedanya yang ini, ada adegan absurd, drama lebay, dan tentu saja karakter-karakter yang suka bikin kita gemes. Kalau kalian punya rekomendasi anime survival lain yang menurut kalian lebih absurd, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita semua bisa bertahan di dunia YouTube ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan pernah ikut game aneh
kalau undangannya mencurigakan. See you next time, guys. Ah, woi, siapa tuh? Hah?